hari Minggu semuanya. Masih sukacita dong. Gak bosen kan ibadahnya online terus? Gak boleh bosen ya. Karena walaupun kita ibadah secara online di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap ibadah untuk bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga membaca Alkitab. Nah, adik-adik sudah siap ibadah belum hari ini? Mana coba Alkitabnya? Tunjukin. Nah, kalau semuanya Alkitabnya sudah siap, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Nah, udah berdiri semua, kita mau bernyanyi lagu Aku Bersukacita. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita karena kita mau masuk di dalam doa pembuka. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh bersehati untuk bersama-sama beribadah. Walaupun kami lakukan secara online, tapi kami yakin Tuhan ada menyertai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami supaya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih tetap sukacita kan? Masih semangat dong? Nah, adik-adik jangan duduk dulu ya, tetap bangkit berdiri karena kita mau nyanyi satu lagu lagi dengan judul Ku Diberikan Kidung Baru.
sebelumnya, mari kita angkat satu pujian dengan lagu berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita akan membaca sedikit dari firman Tuhan. Sebelum membaca, kita akan berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, berkati kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan akan ajarkan melalui kakak layan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman. Teman-teman udah membuka Alkitab. Sekarang Abel membaca Imamat 8 1-10. Teman-teman udah membuka Alkitab kayak gini? Nah, teman-teman harus membaca 1-10. Teman-teman udah siap? Salah. Dan Tahbisan, Harun dan anak-anaknya, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapusan dosa 2, domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak berlagi, lalu suruhlah berkumpul segenap umat pada pintu kemah. Temuan Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhlah mereka dengan air sesudah itu Dikenakannya kemeja kepada dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, dikenakannya sabuk baju efod, dikebatnya kannya sabuk itu kepada dikenakan nyalah tutup dada genap, dan di buhnya di dalam tutup dada itu ulim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya
sebelah itu di sebelah depan di nyala petam emas, yakin jemaah yang kudus seperti yang perintahkan Tuhan kepada Musa. Thank you so much. Merdeka! Adik-adik, kita hari ini membaca dari kitab Imamat ayat 8 ayat 1 sampai 10 mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Pentabisan Harun dan anak-anaknya menjadi apa? Menjadi imam. Ya, itu mengapa kita membaca kitab Imamat banyak menulis tentang imam. Imam adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjaga agar orang-orang Israel tetap hidup kudus seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, di dalam kitab Imamat ini biasanya para imam itu berasal dari keturunan Harun atau orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi itu siapa? Orang-orang satu dari 12 suku di bangsa Israel. Nah, waktu itu untuk menjadi seorang imam tidak ada sekolahnya. Kayak sekarang ada sekolah pendeta, kan? Kalau dulu nggak ada. Nah, gimana caranya menjadi seorang imam? Makanya mereka biasanya turun-temurun. Kalau bapaknya imam, biasanya anaknya juga imam. Mengapa? Karena mereka belajar di keluarga, di dalam rumah. Mereka belajar bagaimana menjadi seorang imam karena tidak ada sekolahnya. Nah, waktu itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mentabiskan. Mentabiskan itu apa? Mengangkat atau menyatakan bahwa ini ya, Bapak ini adalah imam. Nah, Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya menjadi seorang imam. Nah, adik-adik, pada saat itu Allah itu memerintahkan kepada Musa. Bagaimana cara memerintahkannya pada Musa? Allah itu memberikan perintah kepada Musa dengan cara berbicara kepada Musa. Bayangkan adik-adik, Musa dipanggil ke Gunung Sinai, kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Dan Musa akan mendengarkan dengan baik. Dia mendengarkan dengan baik. Mengapa? Karena dia akan mengingat apa yang dikatakan Tuhan Allah kepada Musa, dan Musa akan mengatakannya kepada bangsa Israel. Sehingga Musa akan mendengarkan dengan sangat baik. Dia mendengarkan dengan teliti. Kenapa? Karena Tuhan itu memerintahkan Musa, dan perintahnya itu akan sangat teliti. Tuhan Allah mengatur hidup bangsa Israel dengan sangat teratur dan teliti. Sehingga Musa harus mendengarkan dengan baik. Kalau dia nggak mendengarkan dengan baik, dia lupa. Nah, di situ Musa diberitahu oleh Allah bagaimana caranya supaya hidup kudus. Hidup kudus adalah hidup yang baik, hidup yang menjauhi larangan Tuhan, taat dalam melakukan firman Tuhan. Itu namanya hidup kudus. Nah, para imam menjaga agar bangsa Israel tetap hidup kudus. Gitu. Nah, adik-adik,
kita baca tadi dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, melakukan hidup kudus, yaitu melakukan firman Tuhan. Melakukan hidup kudus berarti kita hidup dengan baik, menjauhi larangan Tuhan, taat dalam melakukan firman Tuhan. Itu kita hidup kudus. Nah, kalau adik-adik di rumah sama seperti Musa, Musa sudah mendengarkan dengan baik perintah Tuhan. Dan apakah adik-adik sama seperti gambar di sini? Pada saat orang tua memerintahkan berbicara dengan adik-adik, adik-adik ada yang pura-pura tidak mendengar, marah kalau mendengarkan, atau sambil tutup telinga. Nah, apakah Musa melakukan hal itu pada saat dia mendengarkan firman Tuhan? Tentu tidak. Musa, dia mendengarkan dengan baik perintah Tuhan. Tentunya itu diharapkan Tuhan untuk kita. Yuk adik-adik, mari kita bersama-sama belajar mendengarkan dengan benar. Belajar mendengarkan dengan benar perintah Tuhan yang bisa dilakukan melalui orang tua atau kakak layan. Nah, kalau kita mendengarkan dengan baik, maka kita akan mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama belajar mendengarkan dengan benar. Pasang telinganya, didengarkan. Tidak, mamanya lagi ngomong langsung mama senyum. Kita dengarkan dulu, baru kita berbicara. Bisa ya? Pasti bisa ya. Adik-adik adalah adik-adik yang hebat. Pasti adik-adik bisa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Bagaimana firman-Nya hari ini adik-adik? Luar biasa kan? Nah, untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita bersama bernyanyi lagu Kidung Ceria nomor 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Mari kita siapkan hati dan diri kita lipat tangan, kita berikan sikap yang baik karena kita akan berbicara bersama Tuhan melalui doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu sehingga pada hari ini kami boleh sama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Walaupun di tengah pandemi ini Tuhan, tapi karena kebaikan Tuhan, kami tetap dapat beribadah dan senantiasa merasakan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Di tengah pandemi ini kami masih melakukan kegiatan belajar meskipun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati proses belajar kami,
berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, supaya kami boleh mengerjakan setiap tugas yang diberikan dari ibu guru atau bapak guru dengan baik. Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan buat kami. Tuhan memberkati semua guru-guru kami yang mengajar dan juga mendidik kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan guru-guru kami kesehatan, kesabaran, dan juga kekuatan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka melalui pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi dimanapun mereka berada. Dan Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat keberadaan orang tua kami yang senantiasa mengasihi kami, menyayangi kami, dan juga mendidik kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Abraham. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang kami lakukan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat dalam perannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan juga memberikan kekuatan ketika Ibu Pendeta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus juga memberkati para majelis jemaat dalam menjalankan tugas dan peranannya. Kiranya senantiasa Tuhan menjaga, melindungi, dan juga memberkati dalam kehidupan setiap hari. Kami juga mau berdoa untuk Pelkat PA GPIB Abraham. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang dilakukan, memberkati semua kakak layan dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat dan juga kesabaran. Berkati adik-adik layan dimanapun adik-adik layan berada, berkati hari-harinya, berkati setiap aktivitas yang dilakukan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, di tengah gumul pandemik ini yang Tuhan izinkan terjadi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan juga kesabaran. Tuhan Yesus mau memberkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, dan juga Bapak dan Ibu Menteri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memimpin bangsa ini. Berikan hikmat, supaya setiap keputusan yang mereka tetapkan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk memimpin bangsa negara kami. Biarlah semuanya Tuhan yang ambil kendali, Tuhan yang menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersehati bersama, kami berdoa sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan respon syukur kita dengan memberikan persembahan sukarela. Adik-adik sudah siapkan uang persembahannya? Nah, kalau sudah, mari kita memberikan persembahan syukur sambil bernyanyi lagu Kidung Ceria nomor 256, Hidup Kita Yang Benar.
karena kita sudah memberikan persembahan, untuk itu adik-adik Kak Tanita undang bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh berguna dalam pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya, karena kita sudah selesai beribadah. Dan untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 214, Yesus memanggil. Ibadah kita hari ini telah selesai. Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga ibadah kami saat ini telah selesai. Tuhan Yesus berkati supaya firman yang kami dengarkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga sertai perjalanan hidup kami di hari depan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan senantiasa menjaga kami, berikan kami kesehatan dan juga kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, masih tetap sukacita kan? Masih semangat? Nah, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Jadi, aktivitas hari ini adalah adik-adik harus mengerjakan dan melengkapi teka-teki silang. Caranya, adik-adik boleh ya menggambar kotak-kotak seperti yang ada pada contoh. Kemudian, adik-adik bisa membaca soalnya sesuai dengan pertanyaan, mendatar dan menurun, kemudian menuliskan jawabannya pada kotak-kotak yang sudah adik-adik buat. Nah, untuk adik-adik yang kesulitan menggambar kotak-kotaknya, boleh kok langsung menuliskan jawabannya tanpa harus membuat kotak-kotaknya. Nah, jadi adik-adik bisa deh mengerjakan aktivitas hari ini. Selamat mengerjakan aktivitas ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, pada hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, apa yang sudah adik-adik dengar, jangan sampai adik-adik lupa ya. Kita harus senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, untuk aktivitasnya jangan lupa dikerjakan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu semua.